Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memulai doa malam kita. Kita akan mulai dengan doa sebentar ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami sepanjang hari-hari kami bekerja, kami beraktivitas. Terima kasih karena pertolongan Tuhan untuk setiap kami. Hari ini kami mau sama-sama berdoa kepada Tuhan, menyanyi, merefleksikan tentang Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong waktu ini menjadi kekuatan, penghiburan, penyegaran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan menyanyikan sebuah pujian yang ceria, mengingat ada Yesus, sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Waktu saya pertama berteman dengan dia, saya ngobrol, lama-lama dekat, tiba-tiba satu hari saya pernah menceritakan tentang masa lalu saya yang kurang baik kepada dia. Tapi saya tidak menyangka kepada respon dia. Respon dia tetap baik, tetap berteman dengan saya, dan tetap mengasihi saya. Saya lalu berpikir, oh ternyata ada ya seorang teman yang seperti ini, seorang sahabat yang seperti ini. Ketika sisi saya yang tidak baik itu muncul, dia tetap bisa menjadi sahabat bagi saya. Dia tidak menghakimi saya dan tetap bersama dengan saya. Kami tidak melulu berbicara soal pekerjaan, soal tugas, soal pelayanan, tapi
banyak pembicaraan berkualitas tentang hidup dan sehari-hari. Dia memeluk dan dia mengasihi saya. Di sisi lain, dia menumbuhkan saya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkembang, menjadi pribadi yang lebih berintegritas, menjadi pribadi yang lebih jujur, dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan saya. Bapak Ibu, Amsal 17 ayat 17 juga berkata demikian tentang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Lalu saya mengingat Yesus sebagai sahabat yang sejati. Yesus sebagai sahabat yang sejati, dia menerima dan mengasihi saya sejak saya masih berdosa. Tapi sisi lain, Tuhan tidak terus membiarkan kita dalam keadaan yang begitu-begitu saja. Satu sisi dia menerima, satu sisi dia menumbuhkan. Tuhan terus memberi pertumbuhan, Tuhan terus menyatakan diri dalam firman-Nya, memberikan refleksi bagi setiap kita, sehingga kita terus bertumbuh dalam karakter kepribadian kita sebagai orang Kristen. Saya bersyukur bahwa saya mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi seorang sahabat bagi saya. Sahabat yang menerima dan mengasihi sejak saya masih berdosa. Tapi sisi yang lain, sahabat yang tidak terus membiarkan saya dalam keadaan yang biasa-biasa saja, tapi memberikan pertumbuhan, memberikan perkembangan bagi pengetahuan saya, bagi karakter saya, bagi kehidupan saya sebagai orang Kristen. Dan Tuhan Yesus menjadi sahabat juga bagi Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Sahabat yang selalu hadir dalam keadaan suka dan duka. Sahabat yang mengasihi Bapak Ibu Saudara sejak kita semua masih berdosa. Tapi di satu sisi seorang sahabat yang terus menumbuhkan karakter dan iman percaya kita sebagai orang Kristen. Kita bersyukur atas Tuhan yang sudah menjadi sahabat bagi kita. Pertanyaannya, adakah kita juga menjadi sahabat yang demikian bagi orang lain? Satu sisi mengasihi, menerima apa adanya, tapi di sisi lain terus menumbuhkan. Adakah orang lain memiliki karakter lebih baik ketika bersahabat dengan kita? Adakah orang lain menjadi lebih jujur, menjadi lebih baik, menjadi lebih berintegritas ketika bersahabat dengan kita? Biarlah perenungan ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama berdoa. Yang pertama, kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu mau menjadi sahabat bagi kita. Dia yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, mau menjadi sahabat bagi kita orang-orang yang lemah dan berdosa. Dia mau hadir, menolong kita, menopang kita di saat-saat sulit kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas Tuhan yang bersedia menjadi seorang sahabat bagi setiap kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan bersedia menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan telah bersedia menjadi sahabat bagi Irem. Terima kasih bahwa di tengah segala kelemahan dan keberdosaan, Tuhan memanggil Irem menjadi sahabat Tuhan. Maka Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan menebus hidup saya dari dosa. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan di masa-masa sukacita hidup kami ataupun di masa-masa dukacita hidup kami. Terima kasih Tuhan terus menolong, Tuhan terus menopang, Tuhan terus menumbuhkan iman, kepercayaan, dan karakter saya. Terima kasih bahwa Tuhan itu bersedia menjadi Tuhan dan sahabat saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesediaan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu, karena Tuhan adalah sahabat kita, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya di tengah segala pergumulan hidup kita, harapan-harapan kita ke depan, perasaan-perasaan yang kita alami, kita dapat mencurahkannya kepada Tuhan, sahabat kita.
Mari kita sama-sama berdoa kepada sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa kepada Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan telah bersedia mendengarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Tuhan, di tengah segala dinamika perasaan yang saya alami, terima kasih Tuhan sudah hadir menjadi sahabat. Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak harapan dari hamba-Mu kepada Tuhan. Tuhan, kiranya terus menolong hamba-Mu, boleh terus mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan. Tolong berikan kesehatan untuk orang tua kami ya Tuhan. Di tengah kami kadang khawatir memikirkan kesehatan mereka, Tuhan hadir menjadi penolong bagi setiap mereka. Di tengah pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan yang tolong setiap perasaan-perasaan yang hamba-Mu alami. Tuhan yang tahu, Tuhan yang terus mendampingi dalam setiap pelayanan. Boleh terus melayani Tuhan dengan hati yang akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong juga setiap pergumulan yang kami alami, kami yakin Tuhan terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita mau bersyukur untuk sahabat-sahabat yang Tuhan kirim di sekitar kita. Bersyukur untuk kasih mereka, untuk penerimaan mereka. Bersyukur untuk kebersamaan kita selama ini. Kita bisa ngobrol hal-hal yang dalam dengan mereka. Mari kita bersyukur untuk setiap sahabat yang menumbuhkan karakter kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Kita boleh menyebutkan nama mereka di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa di tengah kehidupan yang Tuhan berikan di dunia ini, ada sahabat-sahabat yang Tuhan kirim menjadi penghiburan, menjadi sukacita Tuhan kirim. Tuhan, terima kasih bahwa melalui sahabat-sahabat ini kami bisa berdiskusi, kami bisa ngobrol hal-hal yang dalam, bukan hanya tentang pekerjaan ataupun pelayanan, tapi kami bisa berdiskusikan tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang perasaan-perasaan yang kami alami. Kami bersyukur untuk semua. Bersyukur untuk Alex yang menjadi sahabat, buat Miren. Bersyukur untuk kehadiran beberapa orang di tengah jemaatmu menjadi sahabat. Miren sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk orang-orang yang bersedia memberikan dirinya menjadi sahabat bagi kami. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih sudah menghadirkan mereka dalam kehidupan kami, menjadi sukacita di saat kami bersedih, menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan menghadirkan sahabat-sahabat ini. Kami berdoa di tengah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita mau berdoa juga buat diri kita sendiri. Boleh sebutkan nama kita kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Sahabat yang menerima, sahabat yang menumbuhkan. Ketika orang bersahabat dengan kita, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa bahwa ketika orang bersahabat dengan kita, mereka juga berkembang dengan iman percaya mereka. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bahwa kehadiran Miren di tengah pelayanan di tempat ini jadi sahabat bagi beberapa orang, dan kiranya ketika orang-orang bersahabat dengan Miren, mereka boleh merasa diterima, mereka boleh merasa dikasihi, mereka boleh bertumbuh dalam iman percaya mereka, rohanian mereka, kalau mereka bersahabat dengan Tuhan. Tolong ketika kami hadir di mana kami berada, kami menjadi sahabat, menjadi teman untuk banyak orang, menjadi sahabat bagi beberapa orang, dan biarlah kualitas kehidupan orang lain boleh bertumbuh berkembang ketika mereka berrelasi bersama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, contoh Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi orang-orang yang menyendiri, yang kesepian, orang-orang yang hidup sendirian.
para lansia yang hidup sendirian di rumah mereka masing-masing, orang-orang yang hidup sendirian karena kehilangan orang-orang terkasih mereka, orang-orang yang sendirian karena mungkin keadaan yang membuat mereka menjadi demikian, orang-orang yang kesepian secara hati mereka walaupun mereka ada di tengah kerumunan orang, orang-orang yang terus mencari perhatian karena mereka merasakan kesepian. Mari kita berdoa kiranya Tuhan mempertemukan dirinya dengan mereka sehingga mereka mengalami apa yang namanya persahabatan sejati bersama dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang hidup sendirian, para lansia yang hidup menyendiri di rumah mereka, orang-orang lansia yang melipat di jongkok. Kami juga mau berdoa buat para single parent, orang-orang yang sudah menjadi janda atau duda karena ditinggalkan oleh pasangannya, orang-orang yang hidup sendirian karena keadaan yang harus membuat mereka sendirian, orang-orang yang kesepian ketika berada di tengah kerumunan, orang-orang yang merindukan sahabat, merindukan kasih. Kami juga berdoa buat banyak hamba Tuhan di seluruh dunia yang mungkin mengalami rasa kesepian di tengah pelayanan mereka. Kiranya Tuhan itu hadir menjadi sahabat sejati bagi orang-orang yang merasa sendirian dan kesepian. Tuhan jadilah sahabat untuk mereka, hadirlah bagi mereka, menjadi kesukaan bagi mereka di tengah segala kesendirian dan kesepian yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa kepada Tuhan. Kiranya doa hari ini mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang selalu setia menjadi sahabat kami, yang kami bisa datang kapan saja. Bersyukur juga untuk sahabat-sahabat yang Tuhan kirim, dan tolong kami menjadi sahabat bagi orang-orang yang sendirian, kesepian, bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kami menjadi sahabat mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu doa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang tidak meninggalkan kita, maka kita bisa takut, kita bisa bergumul, tapi di tengah pergumulan itu ada Allah El Shaddai yang bersama dengan kita. Mari kita pujikan lagu El Shaddai.
Sampai jumpa di doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.